Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil alam. Al-Quddus as-salam bil jalali wal ikram. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi katsirin minan ni'am. Alhamdulillahilladzi ja'alana mutamassikin bi dinil Islam. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam liyu'allimana ma lam nakun na'lam. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيد العرب والعجم ناحي الولاء والدنا وأسوتنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الزحام. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعل جمعنا هذا ويده حسن الختام وعافنا ما قد سألنا من عطاياك الجسم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام ووليه المختار عنا من صلاة وسلام. علماءنا الأفاضل وأساتذتنا الأباجل para alim, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, terutama Amil Karim Kiai Dhahir Ahmad Musyairi Sarjana Hukum, Akhil Kabir Kiai Haj Mustafa Hilmi Sarjana Al-Quran, Kiai Haji Ahya Syakir Abdullah juga hadir, Ketua Komite Bapak Haji Musyaroh Dr. Andes Haji Musyaroh, ada Ustaz Muhsin Syukri, segenap Dewan Guru MTS Asudiki, ada juga perwakilan dari MI Islamiyah, Bapak Ahmad Nadhir selaku Kepala MI dan beberapa guru yang hadir, Bapak Ibu Guru MTS Asudiki yang semuanya, juga anak-anak sekalian yang sebentar lagi kalian akan meninggalkan MTS ini. Akramakumullah jami'an, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu juga terima kasih kepada Bapak Effendi yang dengan sabar, telaten, tekun melatih anak-anak kami untuk bisa tampil di siang hari, pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah juga kepada Jek Tolib yang hadir untuk menghadirkan kita di dunia YouTube. Alhamdulillah dengan channel Asidiki. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah pagi hari ini setelah mengalami dua penjadwalan, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa melaksanakan acara ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap Dewan Guru, Bapak Irian, Bu Debi, Pak Wadana, Pak Rizal, yang juga dengan telaten melatih anak-anak untuk bisa tampil di acara pagi hari ini. Syukur kita tidak terhenti-henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada hentinya, tak ada batasnya. Kita haturkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama, terutama keluarga besar MTS SA Siddiqi, juga atas juga keluarga besar Yayasan As-Siddiqi Glenmore. Karena pada pagi hari ini Allah memberikan suasana yang sejuk, tidak panas, tidak hujan. Mudah-mudahan ini menggambarkan suasana hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Menggambarkan keceriaan kita, terutama anak-anak yang sebentar lagi akan lulus dari MTS As-Siddiqi. Anak-anakku sekalian, perhatikan ya, jangan kaget. Ya, kalian sudah 3 tahun tanpa terasa belajar di MTS As-Siddiqi, meskipun kalian ini ketiban sampul Ibu Corona, ya, sehingga
selama 2 tahun Pak RG tidak bisa tatap muka, akhirnya kalian harus belajar melalui laptop, melalui HP, program daring yang dilakukan, yang itu sudah merupakan amanah arahan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Dan ini 2 tahun memang tahun-tahun yang menyedihkan bagi kita semua, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan. Karena selama 2 tahun anak-anak sekalian, kami tidak bertemu muka, bertutur sapa. Kami tidak bisa mengontrol kalian yang biasanya masuk sekolah mulai jam 7, setengah 7 sudah hadir di sekolah. Kami tidak bisa menanyakan kalian ada di mana. Kalian memang bisa daring, tapi kami tidak tahu posisi kalian di mana. Apakah di rumah, apakah di RPH, di kafe, dan seterusnya. Kami tidak tahu. Ini yang menjadi kesedihan kami, karena kami tidak seorang pendidik, tapi tidak bisa memberikan kontrol. Karena pendidik tidak hanya mengajarkan, tapi mengajarkan ilmu, melakukan pendidikan, mendidik kalian ilmu agama, akhlakul karimah. Nah, ini yang kami menjadi sedih prihatin, karena kami tidak bisa secara full. Maka itu semua kembali kepada orang tua kalian masing-masing. Kami berharap mudah-mudahan selama daring terutama kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga tidak tergoda untuk main terus dolan ke sana kemari, tapi betul-betul belajar. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, kalau kakak kalian yang kemarin lulus dalam suasana corona, alhamdulillah kalian meskipun sempat mengalami masa-masa daring, tapi alhamdulillah kalian pada tahun ini lulus dalam suasana yang kembali normal. Tidak harus memakai masker, apalagi yang sudah namanya Pak Maskur, nggak harus pakai masker. Ada yang bapaknya namanya Pak Maskur sini? Nggak ada. Oh ya. Iya. Alhamdulillah, ini yang harus kalian syukuri. Kalian lulus dalam saat suasana normal, sehingga kalian bisa menggelar acara ini. Acara perpisahan ini memang tidak wajib, tidak harus mutlak, tidak. Tapi ini merupakan ungkapan kegembiraan kami sebagai guru dan juga kalian sebagai siswa, karena 3 tahun ini akhirnya bisa terlampaui, 3 tahun ini bisa terlewati dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan kalian lulus semua. Iya. Ada yang merasa tidak lulus di sini. Udah merasa dalam hati saya nggak lulus. Ada yang suka bolos. Ada. Ada. Kalau nggak lulus siap ya. Kalau nggak lulus nanti langsung masuk ke SMA kelas 3. Ya. Anak-anak sekalian, ingat, sekolah, lulus ini semua hanya tahapan yang harus kalian lalui. Tapi yang paling lebih penting dari itu adalah perhatikan semua anak-anakku, jangan ngobrol sendiri, taruh HP-nya. Tolong kalau ada yang menjelaskan, nah ini mungkin efek corona ya. Efek corona sehingga kurang perhatikan, ada orang yang menjelaskan kurang perhatikan. Nanti tolong ketika dia Hilmi memberikan sambutan sekaligus mau ilham, dengarkan secara baik-baik. Jadi kelulusan masuk sekolah ini memang sebuah tahapan yang harus kalian lalui. Tapi yang lebih penting dari itu, kalian harus tetap cinta kepada ilmu. Apa? Cinta kepada ilmu memang dalam masa-masa COVID kalian dapatkan dari hati. Tapi kalian harus sadar bahwa ilmu itu harus sebetulnya yang paling baik didapatkan dengan membaca, membuka buku. Makanya gerakan literasi itu memang harus terus didengungkan, harus terus disosialisasikan, harus terus ditekankan kepada anak-anak didik supaya budaya membaca ini betul-betul bisa menjadi kepribadian kita.
Al-ilmu la fis sudur walakinna fis sutur. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ada pepatah Arab mengatakan ilmu itu adanya di hati kita, di dada kita, bukan di baris-baris buku. Nah, dengan membaca, kalian insya Allah ilmu akan masuk ke dalam otak kalian, akan masuk ke hati kalian. Jadi kami semua miris prihatin terhadap kondisi akhir-akhir ini, terutama memang COVID ini. Anak-anak sudah tidak begitu memperhatikan terhadap pelajaran. Anak-anak sudah sebagian tidak peduli terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Ini yang menjadi perhatian kita. Saya ngomong jangan ngomong. Astagfirullah. Kamu yang noleh-noleh itu apa ya? Yang pakai songkok depan. Perhatikan sebentar. Ini kalian terakhir ketemu dengan kami. Astagfirullah. Anak-anakku sekalian, jadi tolong kalian camkan dalam hati, orang Islam itu harus punya iman yang kuat. Kalian harus punya iman yang kuat, terutama ya laki perempuan, terutama kaum wanita. Kalian harus bisa menjaga diri kalian. Menjaga iman berarti salah satunya adalah menjaga diri, menjaga kehormatan kalian sebagai kaum hawa. Harus bisa menjaga. Kalian jabarkan sendiri maknanya seperti apa. Jangan terus lulus dari MTS ini kalian merasa sudah dewasa, saya sudah bebas bergaul dengan siapapun. Tolong ini jaga nama baik MTS Asidiki, jaga nama baik Yayasan Asidiki, jaga nama baik almarhum Kiai Hasan Abdillah. Saya tidak ingin kalian lulus dari sini nanti masuk koran bukan karena prestasi, tapi karena na'udzubillah min dzalik. Kasus narkoba masuk koran, kasus asusila masuk koran. Ini yang tidak kami inginkan. Akhlak, akidah dan akhlak ini paling penting. Ini yang harus kalian tanamkan dalam jiwa kalian. Sampai kapanpun saya akan menjaga iman saya, sampai kapanpun saya akan menjaga akhlak saya. Itu yang harus kalian. Siap? Siap? Siap. Itu kalian tekankan. Pinter, nilai 10 semua tapi akhlak bobrok, kami tidak akan bangga sedikit pun, bahkan kami akan jijik melihat. Tapi kalau kalian katakan prestasi pas-pasan tapi akhlaknya mulia, masya Allah. Sudah tadi dijelaskan sama Bapak Wadana, kakak kalian sudah banyak yang menjadi orang lah. Ada menjadi tentara, ada yang namanya Hamdani baru lulus kuliah sudah langsung ditarik menjadi pembantu wakil kepala kurikulum di SMK. Loh, ini anak dari MTS Asiti. Dan banyak lagi yang baik prestasi olahraga juga. Nah, kalian harus bisa mencontoh mereka. Kalian harus bisa bercermin, saya harus bisa menjadi mereka, seperti mereka. Jangan melihat anak-anak yang tidak karu-karuan, yang mendengungkan kebebasan, gak ada kebebasan di dunia ini. Semua terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan agama, aturan adat kebiasaan. Itu harus menjadi pegangan kalian. Tidak ada kebebasan mutlak. Semua kita sebagai hamba Allah terikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan pikiran dan hati nurani supaya kita mau berkreasi. Bukan bebas tapi berkreasi. Berkreasi untuk kemaslahatan. Nah, saya harapkan meskipun kalian katakanlah angkatan semi corona, lulusan semi corona, tapi saya harapkan nanti muncul dari angkatan kalian ini, mudah-mudahan nanti akan muncul satu persatu, satu jadi ini, satu jadi ini, satu jadi, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kalian harus punya semangat, jangan patah semangat. Saya ini anaknya Pak Tani, nggak ada. Pak Harto itu anaknya petani, Pak Jokowi anaknya petani. Pak Jokowi itu tukang pasrah, bikin kayu, bikin mebel, tapi bisa jadi presiden. Banyak lagi contoh-contoh. Bahkan anak pejabat justru tidak jadi, tapi justru anaknya orang biasa-biasa banyak yang jadi.
Jangan. Nah, inilah yang harus kalian contoh untuk terus bersemangat. Bapak, anak-anakku sekalian, jadi memang maaf mungkin agak panjang sedikit, tapi kami ingin menekankan betul masalah akidah. Jangan sampai kalian nanti keluar dari ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ala tariqati nahdlatul ulama. Ketika kalian kuliah, kalian sekolah silahkan dimanapun, tapi tolong akidah ahlu sunnah wal jamaah ini kalian pegang. Terutama saat nanti kalian kuliah, jangan sampai terpengaruh oleh bujuk rayu, ikut pengajian ini, pengajian itu, yang itu nanti kalian akan bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang mudah-mudahan tidak ada alumni MTS Siddiqi yang keluar dari rel ahlu sunnah wal jamaah ala tariqati nahdlatul ulama. Ini yang kami harapkan, dan mudah-mudahan dengan dasar akidah dan moral akhlak yang kuat, insya Allah ilmu yang akan kalian dapatkan insya Allah akan menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya pribadi dalam suasana Idul Fitri Al-Mubarak ini mungkin ada kesalahan secara pribadi maupun sebagai kepala MTS Siddiqi, terutama kepada kalian anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf, mungkin ada program-program yang belum berjalan secara maksimal seperti yang BUA, mungkin ada jam-jam kosong, gurunya tidak bisa hadir karena berhalangan, ya. Kami semua atas nama Dewan Guru mohon maaf, masih belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Tapi prinsip kami, we are not the best, but we'll do our best. Kami memang bukan yang terbaik, tapi percayalah kami akan lakukan yang terbaik. Nah, ini harus menjadi moto MTS Siddiqi dan Yayasan Siddiqi. Ini permohonan maaf kami sampaikan, juga sampaikan permohonan maaf kami kepada orang tua kalian, pada wali murid, segenap wali murid atas keterbatasan, atas kekhilafan, atas kekurang sempurnaan yang bisa kami suguhkan untuk siswa-siswa MTS Siddiqi. Mudah-mudahan ketidaksempurnaan ini akan menjadi pecut bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan perbaikan di sana sini. Ini yang bisa kami lakukan. Juga sekaligus terima kasih kepada kiai-kiai yang hadir di majelis ini. Mohon maaf mungkin tempat hidangan ada hal-hal yang kurang berkenan, begitu juga kepada undangan Ustaz Muhsin Al Musyarak. Kami mohon maaf atas nama panitia karena ini tidak ada sambutan panitia. Jadi sekaligus atas nama panitia, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS SH Siddiqi, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili teman-teman kelas 9 bermaksud ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu kesan dan pesan selama kami bersekolah di MTS Siddiqi. Adapun kesan selama kami bersekolah di MTS tercinta ini, banyak hal yang tak terlupakan dan menyenangkan
yang kami dapatkan ketika bersekolah di sini. Sekolah ini membantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pesan kami untuk sekolah tercinta ini, semoga sekolah ini terus berkembang dengan lebih baik lagi dan melakukan inovasi-inovasi baru agar dapat melanjutkan sekolah ini. Terakhir, untuk teman-teman semua, khususnya pribadi saya, mari kita gapai dan kejar cita-cita setinggi mungkin agar kita mencapai kesuksesan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang diucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih oleh Kakak Ika. Sambutan yang selanjutnya disampaikan oleh Ketua Yayasan Asy-Syiddiki kepada Kiai Haji Mustafa Hilmi Meski. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sebenarnya yang paling utama ini yang saya kangen sebenarnya Haji Musaro. Haji Musaro ini dia adalah saksi hidup perjalanan madrasah. Saya dulu kalau nggak ada Haji Musaro saya nggak bisa kuliah. Karena di Haji Musaro yang mengusahakan saya bisa mendapatkan ijazah untuk bisa kuliah. Yang waktu Haji Musaro kelihatan dari tadi, alhamdulillah ini berarti ada berkat sendiri dari seorang tokoh pendidikan seperti ini. Jadi Pak Haji Musaro ini adalah orang yang pertama kali membantu almarhum dalam mengelola madrasah. Karena almarhum ini kan hanya sebagai kiai, tapi karena ada Pak Musaro yang mencoba untuk membenahi administrasinya, perizinan dan sebagainya, itu Haji Musaro. Jadi Pak Musaro ini adalah orang yang sebenarnya orang yang seharusnya mendapat penghargaan tersebut. Saya terkesan ketika tadi datang karena sekitar 4 tahun yang lalu acara seperti ini diselenggarakan di Selatan. 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Diselenggarakan di Karangajo ya. Karangajo 5 tahun ya, di Waduk ya, 5 tahun yang 4 tahun yang lalu. Ini sekarang jauh acaranya lebih bagus, lebih modern, karena sekarang sudah ditunjang oleh perkembangan IT. Sudah bisa dilihat melalui YouTube, bisa dilihat pakai Facebook dan sebagainya. Ini adalah berkat perkembangan dari itu. Dan alhamdulillah anak-anakku semua sudah mengikuti teknologi itu. Saya tidak sangka anak-anak muda-muda sekarang yang masih belasan tahun sudah menguasai itu, bisa menaklukkan dunia maya. Dunia maya. Bukan yang lain-lain. Tapi selain kami hormati, saya mengucapkan terima kasih sangat sebesar-besarnya kepada para guru. Para guru ini adalah orang yang sangat berjasa dalam mendidik saya. Kadang-kadang guru ini sederhana, tapi ada satu hal. Karena guru itu ada satu sambung rasa dengan muridnya. Ya, sambung rasa.
Jangan dikira karena ini madrasah. Madrasah itu guru itu kalau mau ngajar itu dia mau keluar rumah itu sholat sunat dulu. Berbeda mungkin di sekolah-sekolah lain. Coba ditanya gurunya, mesti sholat sunat dulu. Ya. Sholat sunat dulu, mereka rajin dan sebagainya. Sholat subuh berjamaah itu tipe guru-guru madrasah seperti ini. Ini nulari ke murid-muridnya nanti. Dan itu mesti juga ikut mendoakan murid-muridnya. Yang kedua adalah terima kasih kepada orang tua. Karena orang tua ini, guru itu hanya mengawasi sekitar 6-7 jam. Tapi orang tua mengawasi sisanya. Sisanya. Dan selebihnya adalah kalian sendiri yang mengawasi kehidupan kalian, kehidupan kalian semuanya. Tapi sekalian, yang ketiga adalah kita berterima kasih kepada anak-anak didik yang patuh-patuh. Kalian tidak akan lulus kalau kalian tidak patuh. Kalian tidak akan lulus kalau kalian tidak mengikuti, tidak nurut kepada guru dan lain-lainnya. Ya. Karena kepatuhan kalian ini membawa berkat sendiri bagi kalian sehingga kalian bisa lulus dengan baik. Yang selanjutnya kita berterima kasih juga kepada masyarakat. Kita ini beruntung hidup di Glenmore. Di Glenmore itu udaranya dingin, wangi, enak pokoknya. Kehidupannya di sini orangnya ramah-ramah, ya. Semuanya hampir kita ketemui mesti tersenyum, ketawa dan sebagainya. Tidak ada yang kita lihat menangis dan sebagainya. Ini adalah sebuah lingkungan. Lingkungan itu mendorong kita untuk maju. Lingkungan itu telah mencetak kita untuk apa? Untuk bangkit. Ya. Lingkungan itu sangat menentukan. Dalam pendidikan itu, lingkungan itu menjadi salah satu faktor penting untuk kesusahan seseorang. Bapak sekalian kami hormati, selanjutnya kita ini kalau dalam pendidikan itu ya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kan ingin mencetak seseorang yang sebenarnya diarahkan untuk siap kerja, ya, siap kerja, siap hidup menghadapi masalah. Tapi ada juga orang yang tidak sekolah tapi bisa menghadapi kehidupan dan sebagainya. Tapi kita mengikuti jalur umum bahwa pendidikan itu adalah salah satu prasarana untuk menjadi seseorang untuk menjadi berguna untuk dirinya sendiri dan berguna kepada orang lain. Itu saudara-saudara sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama anak-anakku sekalian. Nanti itu anak-anakku setelah nanti lulus, saya tidak tahu apakah nanti anak-anakku akan tetap di Glenmore untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin ada anak-anakku yang mungkin akan belajar yang jauh lebih tinggi di luar Glenmore, ya. Tapi saya mohon ya, anak-anakku jangan keburu menikah dulu, ya. Dan buru menikah dulu, ya. Umurnya masih berapa? Kalau bisa bilang sama orang tua jangan menikah dulu, ya. Sekolah dulu yang tinggi, ya. Sekolah tinggi yang tinggi, ya. Saya ingin tuh dari Glenmore itu banyak orang-orang banyak nanti guru-guru besar dari Glenmore, ya. Dari Glenmore itu jangan hanya muncullah tokoh-tokoh dari Glenmore, ya. Yang itu saya kira harus muncul dari kalian semua, ya. Jadi kakak kalian sudah muncul. Saya yakin kalau saya amati dari wajah-wajah kalian, ini adalah wajah-wajah wajah-wajah yang menguntungkan, wajah-wajah yang bagus, ya, memiliki masa depan yang baik, ya. Kayaknya memiliki yang baik. Kalau perempuan nanti dia akan menjadi tokoh, setidak-tidaknya menjadi istri tokoh, yang laki-laki juga akan menjadi tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh. Bukan toko, ya, tokoh. Ya. Tokoh yang penting bagi masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, kita ini hidup menghadapi satu kehidupan yang semakin kompleks, ya, semakin banyak tantangannya dan sebagainya. Ya, dulu itu saya masih ingat dulu ada beberapa kiai, ya, yang tidak pernah sekolah, ya. Namanya Kiai Idam Holid, ada Kiai Muhammad Dahlan, ya, ada Kiai Saifuddin Zuhri, ya. Ada Kiai Mahfud Siddiq, itu tokoh-tokoh nasional, ya. Kiai Idam Holid tidak pernah sekolah, tapi pernah menjadi wakil perdana menteri. Ya. Kiai Muhammad Dahlan tidak pernah sekolah, tapi kemudian menjadi menteri agama. Ya. Kiai Ahmad Dahlan itu kebetulan murid dari Kiai Ahmad Husairi, ya, ketika di Pasuruan. Kiai Saifuddin Zuhri
dia juga tidak pernah sekolah, tapi kemudian pernah menjadi Menteri Agama 3 periode, Kiai Dahlan 2 periode. Dari banyak tokoh-tokoh, Kiai Mahfudz Siddiq itu tidak pernah menjadi menteri, tapi beliau seorang tokoh yang menguasai 8 bahasa. Ya, beliau meninggal tahun 30 tahun, dan semua itu diperoleh di pesantren, ya, tidak melalui sekolah, tidak melalui sekolah. Hampir semua Kiai Mahfudz Siddiq itu menguasai pelajaran-pelajaran itu melalui bahasa itu, belajar sendiri. Jadi ada kemauan. Nah, saudara-saudara sekalian, harus kita pupuk kemauan yang besar sekarang. Ya, ada seorang tokoh menyebut, kalau Anda ingin menjadi seorang ahli, sempatkan 1 jam untuk mempelajari itu. Misalnya ada seorang ingin belajar filsafat, 1 jam beli kumpulkan buku-buku filsafat, upayakan 1 jam untuk konsentrasi untuk belajar filsafat. Cepat 1 jam, tidak perlu panjang lama, tidak perlu lama-lama, cukup 1 jam. Tapi sekalian yang menghormati, ini Bapak sekalian, jadi pendidikan ini saya mengharapkan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan, ya, orang pilihan. Ya. Dulu dalam konsep Kiai Mahfudz Siddiq dalam bentuk Mabadi' Khairul Ummah itu dia menyebutkan untuk menciptakan seorang yang terbaik itu tidak bisa tidak harus melalui agama yang beragama yang baik. Dulu zaman Kiai Mahfudz Siddiq itu, kalau orang mau menjadi anggota NU, beliau jadi ketua NU dalam masa usia masih 20 tahunan. Orang masuk NU itu dinilai oleh ketua NU. Jadi kalau ada orang mau masuk NU dinilai. Kalau sampai 3 bulan, 3 bulan dilihat apakah dia sering sholat berjamaah, apa dia sering menghadapi pengajian. Kalau ada orang meninggal selalu takziah. Ketika tidak takziah sekali, tidak ada alasan, maka ditunda lagi menjadi keanggotaannya. Seperti itu, tidak gampang. Ya. Bahkan dalam masa itu, kalau ada pedagang yang tidak jujur diumumkan bahwa ini tidak jujur, maka semua tidak ada yang membeli kepada dia. Dia baru dipulihkan keadaannya ketika dia minta maaf dan kemudian beristighfar, maka kemudian diumumkan lagi bahwa pedagang ini sudah meminta maaf dan akan melakukan kejujuran. Itu yang konsepnya Kiai Mahfudz. Jadi orang itu dimulai dulu dari dirinya sendiri. Ya, ibda' binafsik, mulai dari dirinya. Mulai. Kita tidak bisa mengubah orang lain kalau diri kita tidak mengubah diri kita sendiri. Yang kedua, ku anfusakum wa ahlikum nar, keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Kalau keluarga kita dan keluarga kita sama-sama memperbaiki diri, memiliki semangat motivasi yang tinggi terhadap pendidikan dan sebagainya, maka akan tumbuh sebuah masyarakat yang apa? Yang sama, memiliki masyarakat yang disebut Kiai Mahfudz Siddiq sebagai Mabadi' Khairul Ummah, ya, sebagai Khairul Ummah. Bapak sekalian, jadi artinya apa pendidikan itu? Di zaman itu tantangannya tidak sama dengan sekarang. Sama. Zaman Kiai Mahfudz Siddiq, ya, karena orangnya suka belajar. Tapi kalau sekarang dibiarkan tidak pernah belajar, maka nanti yang menjadi korban kita, karena anak kita selalu minta paket data terus, ya, paket data terus. Nah, itu karena tidak belajar. Belajar itu berjenjang, karena apa? Karena sesuai dengan kemampuan kita semua. Ya. Terus sekalian, mau pendidikan itu yang terbaik itu kalau menurut saya, yaitu di madrasah. Di madrasah, ya. Kenapa? Dulu Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah ini mengajarkan aku sebaik-baik pengajaran. Kalau Nabi diajarkan apa? Ya, agama, ya kan? Dibanding agama juga ada kehidupan yang lain dan sebagainya, tapi tidak akan lepas dari agama. Karena itu kenapa di kota-kota sekarang muncul kesadaran baru bagi masyarakat kota untuk menyekolahkan di madrasah. Ya. Cucu saya itu sekarang sudah di madrasah. Ya, di madrasah. Kenapa tidak sekolah lain? Ya karena enak di madrasah. Di madrasah itu ya enak, guru-gurunya menyenangkan, semuanya itu dididik berdasarkan konsep-konsep ajaran Islam. Baru masuk sudah membaca Al-Quran dulu, ya, dan kemudian membaca kalamun qadimul laimal. Itu penting, itu dibaca Bapak sekalian, ya. Kalamun qadimul itu membawa anak-anak kita nanti mendapatkan ilmu yang tidak diduga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya juga mengajarkan kepada cucu saya itu baru umur 10 tahun, tapi dia sudah mengalami haid. Ya, anak sekarang gitu cepat kan, 9 tahun sudah haid.
Apa yang saya ajarkan? Jangan lupa baca Rotibul Haddad seminggu sekali saja. Kenapa? Kehidupan di luar itu sangat kejam dan tidak bisa kita melindungi diri kita. Polisi tidak bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui Rotibul Haddad itu kita akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu anak-anakku sekalian, jangan lupa ya. Sudah tahu Rotibul Haddad kan? Sudah hafal semua kan? Ya, tolong dibaca. Kalau tidak tiap hari, tolong dibaca nanti seminggu sekali. Ya paling sial sebulan sekali. Kenapa? Itu membekali anak-anak, ya, membekali anakku. Supaya masa depannya nanti juga terarah, masa depannya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rotibul Haddad itu penting. Sekarang ini dalam keadaan sekarang mulai banyak kita baca Rotibul Haddad di mana-mana. Ya, karena apa? Rotibul Haddad itu adalah untayan dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang dihimpun oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad pada sekitar 350 tahun yang lalu. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, pasanglah cita-cita yang tinggi, ya, pasanglah cita-cita yang tinggi, ya. Mulai kali sekarang kalian sudah mencatat, aku pengen menjadi apa, ya. Jangan pengen, kalau ke depan jangan pengen menjadi ibu rumah tangga karena itu sudah otomatis, ya. Catatlah, aku pengen menjadi dokter, aku pengen jadi apa. Kan? Dulu Gus Dur itu ketika ditanya, Gus Dur cita-citanya supaya apa? Dia sebut pengen jadi presiden. Dia jadi presiden, ya, jadi presiden dengan segala kelemahan dan sebagainya. Dia jadi presiden karena ada cita-cita itu. Cita-cita itu sudah dicatat, ya, dicatat oleh malaikat. Nanti setidaknya itu kitab pendidikan kita itu karena akan disertai dengan doa, ya, dengan doa. Ya, anak-anakku, ya. Yang kedua, anak-anakku, jangan lupa mendoakan guru-guru, ya, guru-guru, ya. Guru-gurumu itu orang yang tidak akan pernah selesai, ya, mendoakan kalian, ya. Orang yang tidak pernah berhenti mendoakan kalian itu adalah guru-guru dan orang tua kalian, ya. Karena itu doakan guru-guru, dan walaupun guru-guru yang sudah meninggal, tetaplah doakan, ya, doakan guru-guru dan orang tua kita, ya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, selalulah membuat teladan yang baik kepada masyarakat, ya, dan masyarakat. Seperti tadi disebutkan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah tadi disebutkan, tunjukkan bahwa kalian ini adalah murid Madrasah MTS As-Siddiqi, ya. Ini saya tidak ingin menyebut tadi itu sebagai the best tadi katanya, tapi jadilah the better, yang lebih baik, ya. Tidak terbaik tidak, tapi jadilah yang lebih baik. Kalau the best itu memang sombong, mau terbaik masih terbaik, tapi kalau the better menjadi yang lebih baik, ya. Lebih cantik, lebih tampan, lebih cerdas dan sebagainya, itu lebih baik daripada yang tertadi. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti yang sudah saya sampaikan, dan karena itu, karena manfaat madrasah pendidikan yang akan datang itu tantangannya semakin besar, maka seyogianya kata Kementerian Agama apa? Back to madrasah, ya, kembali ke madrasah. Sudah kembalikan pendidikan yang terbaik itu kepada madrasah, ya, madrasah. Jadi tolong, kalau ada adik-adik sekalian, ada adik-adik, ada anak tetangga, ada ponakan, ingatkan kalau sudah usia sekolah, sekolahlah di madrasah. Sekolah di madrasah. Kenapa? Madrasah itu gabungan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, ya. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang selalu beragama dan juga tidak ketinggalan dalam mengenyam ilmu pendidikan umum. Ya, anak-anak sekalian. Jadi karena itu sekalian, madrasah ini hidup matinya itu bukan kepada yayasan. Tanggung jawab hidup matinya madrasah ini adalah kepada umat. Yayasan itu hanya sebagai kepanjangan tangan dari umat untuk menghidupkan madrasah ini. Jadi tolong Pak Musyaroh nyoon tolong nih untuk tetap membina, untuk memberikan saran-saran terhadap kehidupan madrasah untuk lebih baik. Karena biasanya orang seperti Pak Musyaroh ini banyak pikiran-pikiran, usulan-usulan yang baik yang kadang-kadang walaupun beliau ini sudah tidak pakai WA, ya, tidak tahu YouTube, tapi beliau ini tahu betul bagaimana mengarah pendidikan karena apa? Sudah begitu lama mengenyam kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat kepada anak-anakku, kepada orang tua murid. Tetaplah awasi anak-anaknya untuk tetap menjadi manusia yang baik, seperti konsep Kiai Mahfudz itu dari khairul ummah.
jadikan dia menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik. Ya, baiklah, mudah-mudahan semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi anak-anak kita, dan selalu menjaga kita dan madrasah kita tetap jaya. Jadi kita kembali nanti back to madrasah. Yang besar nanti tulis ya, Kiki ya, tulis back to madrasah, back to madrasah. Back to madrasah. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Mustafa Hilmi Rizki dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti, yaitu acara penandatanganan berita acara kelulusan sekaligus pelepasan simbolis kelulusan siswa kelas 9 dimohon kepada perwakilan wisudawan Kakak Viko dan wisudawati Kakak Yasmin untuk maju ke depan.